Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dimanapun kalian berada? Nah, setiap nabi pasti diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat risalah dakwah yang disampaikan dan berguna untuk meyakinkan orang-orang yang masih kurang meyakini tentang risalah yang dibawa oleh para nabi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi bukti-bukti atau mukjizat yang dengan semisal itu manusia beriman. Hadis riwayat Muslim. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW juga memiliki mukjizat. Nabi terakhir ini memiliki banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bisa membelah bulan. Mukjizat ini adalah jawaban untuk tantangan orang Quraisy yang membangkang di kala itu. Seperti apakah kisahnya? Ini dia ulasan ceritanya. Tonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman kalian agar semakin banyak yang bermanfaat bagi channel ini. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, semakin bertambah pengikut Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam membuat orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah. Para kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk membuat kepercayaan pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi berkurang. Para kafir Quraisy membuat rencana yang sangat tidak masuk akal untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan menantang Nabi untuk melakukan hal yang mustahil untuk membuktikan kebenarannya. Suatu ketika para kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW di depan pengikutnya sebagai pembuktian kebenaran ajarannya dan kenabiannya. Mereka kaum kafir Quraisy berkata, kalau memang engkau ada seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah bersinar menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas bukit Qaiqaan, yaitu dua bukit di Mekah. Sontak Nabi Muhammad SAW menanggapi tantangan hal itu dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Nabi Muhammad SAW pun langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tantangan dari para kafir Quraisy itu. Rasulullah SAW pun berdiri dan mengarahkan tangannya ke arah bulan. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad menunjukkan kebenarannya. Bulan pun terbelah menjadi dua bagian dan diletakkan oleh Nabi tepat di atas kedua gunung yang ditantang oleh para kafir Quraisy itu. Tantangan kaum kafir Quraisy ini juga diabadikan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW agar mendatangkan mukjizat. Beliau memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai mukjizat terbelahnya bulan ini juga diriwayatkan dalam hadis lain. Terbelah dua, satu belahan di atas gunung, belahan yang lainnya di sisi yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW menunjukkan mukjizat itu, sontak para kafir Quraisy hanya bengong dan terheran dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Para kafir Quraisy hanya terdiam melihatnya. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Sebagian kafir Quraisy masih tetap mau menyudutkan Nabi Muhammad SAW walaupun sudah dibuktikan oleh Nabi dengan mukjizatnya. Mereka sama sekali tidak percaya dengan kejadian yang apa mereka lihat. Inilah sihir, ya, ini sihir, kata sebagian kafir Quraisy itu. Keesokan harinya para kafir Quraisy masih ingin membuktikan kebenaran yang mereka katakan sihir itu dengan menanyakan para musyafir. Sebab menurut ahli sihir saat itu, sihir hanya nampak pada orang yang melihatnya, tidak terlihat di tempat yang lain. Ketika ada musyafir yang datang, orang-orang Quraisy pun menanyakan pada mereka. Dan benar saja, para musyafir juga bersaksi melihat kejadian bulan yang terbelah itu.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bulan terbelah di Mekah hingga menjadi dua bagian. Orang-orang kafir Mekah berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Qabsah menyihir kalian. Tunggulah orang-orang yang bersyafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya kepada para musyafir yang datang dari berbagai penjuru. Kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari kejadian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran surah Al-Qamar ayat 1-2. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Abdullah berkata bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim nomor 7249. Lalu berapa kalikah mukjizat bulan terbelah itu terjadi? Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, ternyata mukjizat terbelah bulan itu tidak hanya sekali, melainkan terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Ia berkata, 2 kali beliau perlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa bulan terbelah pertama kali terjadi di Mina. Hal ini berdasarkan ucapan Anas bin Malik. Bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi Muhammad SAW di Mina. Hadis riwayat Bukhari. Lalu peristiwa kedua terjadi di Mekah. Hal itu berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bulan terbelah di Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum Quraisy sejak awal sebenarnya tidak berniat untuk memeluk Islam. Mereka hanya menghalang-halangi dakwah Nabi dengan meminta beliau untuk mengeluarkan mukjizat yang tidak masuk akal guna menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dapat mengabulkan permintaan mereka itu. Wallahu a'lam bishawab.